Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah, atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan sampai hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Abdal Kusuma Negara selaku dosen pembelajaran Bahasa Indonesia Universitas Terbuka Jakarta dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Siti Rodiah Awaliyah dengan nomor induk 0446999989 dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas Terbuka Jakarta. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan diskusi 4 mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Penyebaran COVID-19. COVID-19 atau virus corona adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. COVID-19 ini pertama kali muncul dari pasar hewan atau makanan laut di kota Wuhan, Tiongkok, yang terjadi pada Desember 2019. Virus ini cepat sekali menyebar ke berbagai negara seperti Indonesia yang hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Virus COVID-19 diidentifikasi sebagai penyebab penyakit pada saluran pernafasan. Virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu, tetapi bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Gejala awal dari infeksi COVID-19 bisa menyerupai gejala flu biasa seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, nafas sesak, dan dada yang terasa sakit. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus COVID-19. Ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terkena COVID-19 seperti demam, suhu tubuhnya di atas 38 derajat Celcius. Lalu ada batuk kering dan sesak nafas. Ada beberapa gejala lain juga yang bisa menandakan kalau seseorang tersebut terkena virus COVID-19 seperti sakit kepala, diare, dan hilangnya kemampuan mengecap atau mencium. Dugaan awal, COVID itu ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, setelah diketahui, COVID bisa ditularkan dari manusia ke manusia. Seseorang dapat terpapar virus COVID-19 melalui berbagai cara seperti tidak sengaja menghirup percikan ludah outlet yang keluar saat penderita COVID-19 bersin atau batuk, ada menyentuh sesuatu yang terkontaminasi dengan virus COVID-19 dan berkontak langsung atau jarak dekat dengan penderita COVID-19. Perkembangan virus COVID-19 di Indonesia pada 2021 membuat angka positif penderita COVID-19 semakin meningkat, diperparah lagi dengan ketersediaan dan tempat tidur di berbagai rumah sakit semakin menipis. COVID-19 di Indonesia memberi dampak pada kesehatan masyarakat. Selain itu, berdampak juga pada kondisi ekonomi yang menurun. Ada juga aktivitas pendidikan yang dilakukan dengan cara pembelajaran jarak jauh atau daring, serta berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Melihat hal itu, pemerintah melakukan pembatasan sosial berskala besar atau disebut dengan PSBB. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir adanya peningkatan penyebaran COVID-19. Selain itu, protokol kesehatan yang harus kita lakukan tidak boleh terlewat sama sekali. Ada beberapa cara pencegahan COVID-19 seperti memakai masker ketika berpergian di tempat umum atau berada di transportasi umum, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun secara berkala, memakai hand sanitizer atau disinfektan, menjaga jarak dengan orang lain, menghindari keramaian, dan melakukan vaksinasi COVID-19. Mudah-mudahan dengan diadakannya protokol kesehatan tersebut dapat meminimalisir peningkatan COVID-19.
Demikian uraian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.